Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita belajar dari rumah, apakah teman-teman merasakan bosan belajar dari rumah atau senang belajar dari sekolah? Bosan. Ya, oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya meminta perwakilan Ketua kelas Mas Yusri untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Nah, sebelum itu, Ibu mau mengabsen kehadiran teman-teman semua. Nah, nanti yang Ibu panggil boleh minta tolong untuk mengacungkan jarinya ya. Untuk absen yang pertama, Anida. Hadir. Kemudian yang kedua, Anis. Hadir. 3, Nur Aini. Hadir. 4, Niswa. Hadir, Bu. 5, Ukta. Hadir. 6, Riza. Hadir, Bu. 7, Windy. Hadir, Bu. Oke, berarti kelas ini sendiri ya. Iya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, kemudian sebelum kita lanjut nih ke materinya, Ibu akan membacakan indikator dulu agar teman-teman itu paham apa sih yang mau kita pelajari terkait dengan teks prosedur. Nah, jadi untuk indikator yang pertama adalah teman-teman memahami struktur dan juga kebahasaan teks prosedur. Kemudian indikator yang kedua adalah teman-teman mengidentifikasi struktur teks prosedur dan juga mengidentifikasi kebahasaan teks prosedur. Nah, Ibu mau menampilkan sebuah gambar. Teman-teman lihat tidak? Ini gambar apa? Indomie, Bu. Kami. Ya, teman-teman pernah? Ya, telur juga bisa. Teman-teman pernah membuat mie instan? Ya. Pernah, Bu. Sering. Sering ya. Sering. Nah, di dalam balik mie instan itu kan ada langkah-langkah cara-cara membuat mie instan. Ya kan? Nah, kemudian dari pernyataan yang Ibu sampaikan, kira-kira teman-teman bisa menebak gak sih definisi dari teks prosedur itu apa? Cara membuat sesuatu atau Iya, melakukan sesuatu. benar. Jadi, pengertian dari teks prosedur adalah langkah-langkah atau cara untuk membuat atau menyelesaikan sesuatu. Nah, kemudian di dalam teks prosedur ini ada yang namanya kebahasaan. Maaf, saya tak tulis di sini saja ya. Kebahasaan. Nah, di dalam teks prosedur ini memuat beberapa kebahasaan. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif atau perintah. Misal, pakailah sapu itu. Biasanya dicirikan dengan tanda seru. Nah, di sini teman-teman bisa menyebutkan lagi nggak kalimat yang mengandung kalimat imperatif? Tutup pintu itu. Tutup pintu itu. Kemudian, kebahasaan yang kedua adalah di dalam teks prosedur itu mengandung kalimat deklaratif atau yang berisi pernyataan. Contoh, aku
Aku suka masakanmu. Jadi kalimat deklaratif itu bisa berupa pendapat diri kita ya. Teman-teman bisa menyebutkan nggak kalimat yang termasuk dalam kalimat deklaratif? Nasi goreng itu asin. Oh ya, bisa. Nasi goreng itu asin. Itu asin. Nah ini kan berbeda ya dengan misal tolong buatkan nasi goreng. Nah itu kan termasuk ke dalam kalimat perintah atau imperatif. Tapi kalau nasi goreng itu asin kan tidak ada unsur untuk memerintah, begitu ya. Nah kemudian untuk yang kebahasaan yang ketiga adalah terdapat kalimat interrogatif atau tanya. Contoh, apakah kamu sudah makan? Belum. Kamu sudah makan. Nah biasanya untuk istilah dari patokan gitu ya, nah itu ada tanda tanya begitu ya. Nah kemudian untuk yang keempat itu ada yang namanya bilangan urutan. Bilangan urutan. Bisa sebutkan contoh dari bilangan urutan itu apa? Langkah pertama. Langkah pertama, betul. Langkah pertama. Kemudian kedua dan seterusnya. Langkah maju, langkah mundur nggak bisa ya, Bu? Nggak bisa. Nggak bisa ya, Mbak Ani. Ketiga. Dan lain-lain. Nah, kemudian yang kelima adalah verba material. Sudah dicatat ya ini ya? Sudah, Oh, Bu. iya, Bu. Saja nggak Itu perlu hapus ya? dibaca. Ya. Kemudian untuk yang kelima adalah verba material. Nah, verba material itu apa sih? Jadi, verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik. Jadi, verba material ini adalah tindakan yang dapat dilihat. Contoh, memasak. Nah, kita kan misal Mas Yusrin sedang memasak. Nah, kita kan tahu ada tindakan fisik. Bisa dilihat dengan kasat mata istilahnya. Mas Yusrin sedang memasak. Kemudian belajar. Berlari bisa. Dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah verba perilaku. Atau verba yang mengacu pada perilaku atau tindakan psikologis. Jadi tindakan itu tidak dapat dilihat secara kasat mata. Contoh menghayal, mimpi, merindukan bisa. Mas Yusrin tadi jawab mencintai bisa. Karena mencintai itu tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan begitu ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman di sini apakah teman-teman bisa membedakan antara verba material dengan verba perilaku? Bisa. Intinya kalau verba material itu bisa dilihat, kalau verba perilaku itu tidak dapat dilihat, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang kebahasaan prosedur, teks prosedur, nah kita akan lanjut ke struktur. Jadi struktur teks prosedur itu apa aja sih? Yang pertama,
Nah, jadi di dalam teks prosedur itu memuat 3 ini. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Di dalam tujuan itu memuat pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks. Jadi istilahnya teks prosedur itu mau membahas tentang apa begitu ya. Pengantar topik. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah. Nah, di dalam langkah-langkah ini berupa perincian dari tujuan. Misal kita sedang membuat mie. Nah, di dalam tujuan contoh kata-katanya. Pernahkah kamu membuat mie? Bagaimana cara membuat mie yang baik akan dijelaskan lewat tata cara berikut ini. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan air, kemudian siapkan kompor, kemudian masukkan mie ke dalam air yang mendidih, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian untuk penegasan ulang adalah harapan atau manfaat. Apabila langkah-langkah dijalankan dengan baik. Misal, di dalam ketika kita dalam membuat mie, diharapkan mie kita menjadi enak, kenyal, kemudian gurih, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya, tujuan dari teks prosedur itu sebenarnya apa sih? Menginformasikan agar kita dapat mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Nah, ketika kita itu tidak mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang urut, apa yang akan terjadi? Hancur, tidak beraturan. Sekarang Ibu mau menampilkan sebuah video ketika seseorang itu tidak menerapkan langkah-langkah, dalam hal ini adalah cara berbicara di depan umum dengan baik dan benar, gitu ya. Aku akan menampilkan yang kita serapi beres jogetnya ya awal sebelum suntuk malam ya kita dari Pamong Desa Sukrawetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi ya. Saya sebelumnya ada kita dikembalikan ya dari perwakilan tuan rumah saya atas nama ya Desa Sukrawetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ya. Ya ini saya yang dalam suntuk malam saya menegaskan dari repe, ripa, rapi, gema, ripa. Assalamualaikum. Oke, itu adalah contoh ketika seseorang tidak menerapkan langkah-langkah dalam berbicara ketika di depan umum. Jadi tidak terstruktur seperti itu. Nah, Keke ya Bu. iya. Keke. Keke siapa ya? KKI. Oh, KKI. Ya. Oke. Nah, kemudian Ibu akan memberi contoh teks prosedur. Dalam hal ini adalah langkah-langkah bagaimana ketika tidak gugup ketika berbicara di depan umum ya. Jadi karena ini kan LCD-nya sedang mati lampu ya, jadi nggak bisa. Jadi teman-teman apakah bisa melihat ini layar laptop? Bisa. Ya. Nah, jadi ini adalah cara agar tidak gugup ketika berbicara ketika di depan umum. Jadi setiap orang memiliki kesempatan untuk memiliki kemampuan public speaking dengan baik. Karena kemampuan ini bukan sebuah bawaan genetik, namun berdasar pada latihan dan juga jam terbang. Berikut merupakan langkah-langkah agar berani berbicara di depan umum. Nah, ini termasuk dalam tujuan dari teks prosedur. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah yang pertama. Siapkan materi yang akan dijadikan bahan dalam pembicaraan. Kemudian yang kedua, setelah menemukan materi,
kamu bisa berlatih terlebih dahulu berbicara sendiri di depan cermin. Kemudian yang ketiga adalah biarkan pikiran rileks sebelum berbicara. Kemudian yang keempat, jangan menghindari kontak mata dengan audiens. Dan yang kelima, jangan terburu-buru dan juga bicara dengan santai. Kemudian yang terakhir adalah fokuslah pada tujuan kamu. Nah, kemudian untuk penegasan ulang itu adalah langkah-langkah dalam melatih agar berani berbicara di depan umum. Langkah ini dapat dilanjutkan secara rutin agar berhasil dan maksimal. Nah, kemudian ibu akan mengajak kalian untuk memainkan sebuah permainan yang dinamakan permainan segitiga keberuntungan. Jadi, ibu akan menjelaskan aturan main dalam permainan ini. Yang pertama, ibu akan memilih kelompok. Nah, ibu akan memilih kelompok menunjuk atau kalian yang berhitung sendiri. Hitung. Hitung apa? Hitung. Ya. Berhitung ya dari 1 sampai 2. Dari Mbak Okta 1, 2, 1. Ya. Nah, kemudian kelompok yang mendapat nomor 1 bisa duduk berjejer gitu. Kemudian kelompok yang kedua bisa berjejer. Dua mana dua? 1. Kamu berapa? 1. Kamu geser dulu. 2. Geser sih. Udah Bu. Nah, sudah terjadi ya, terima kasih. Kemudian ibu akan membagikan lembar kerja. Ya, ini lembar kerjanya. Nah, kemudian tata caranya adalah di sini teman-teman nanti ibu akan beri waktu untuk mengerjakan soal itu. Kemudian nanti ibu kan di sini sudah ada pertanyaan yang sama dengan yang ada di lembar kerja. Nah, nanti perwakilan kelompok berdasarkan nomor urut, jadi teman-teman akan mengambil nomor undian yang ada di depan, kemudian menjawab nomor 1. Nah, setelah benar, teman-teman itu akan mengambil undian untuk menentukan siapa kelompok selanjutnya yang akan maju seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Nah, nanti kelompok yang benar akan ibu beri bintang 1. Nah, kelompok siapa yang menjawab banyak dan juga berhasil mengumpulkan bintang akan ibu beri hadiah. Seperti itu ya. Nah, terima kasih. Nah, untuk sekarang ibu akan diberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan dan membahas lembar kerjanya. Oke, nah kalian kan sudah mendiskusikan lembar kerjanya. Nah, sekarang ibu mau mengambil nomor undiannya dulu ya. Nah, untuk yang pertama adalah kelompok 1. Nah, dari perwakilan kelompok 1 boleh maju untuk menjawab nomor 1 seperti itu. Siapa untuk perwakilan kelompok 1? Itu maju sesuai dengan jawaban yang sudah kalian kerjakan gitu. 1 tuh. Iya. Teks yang berisi langkah-langkah. Ini iya, tes. Nomor 1, teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan atau membuat sesuatu disebut teks prosedur. Nah, bisa diklik. Oke, benar ya. Jadi kemudian Mbak Anis boleh minta tolong untuk mengambil kelompok yang kedua siapa? Kelompok 1 lagi kan ya. Nah, jadi anggota yang lain untuk maju untuk menjawab nomor 2. Silakan. Ini sudah mendapatkan bintang 1. Nomor 2 itu tujuan dari teks prosedur adalah menjadi suatu pengalaman yang baru. Ya, benar ya. Jadi kelompok 2 menjawab. Oh iya, mau dulu. Ini jadi satu lagi Bu. satu lagi ya. Iya. Iya. Ini kelompok 1 semua ini. Diganti lah Bu. Oh iya, diganti aja ya. Soalnya kelompok 1 sudah
menjawab dua. Jadi berikan kesempatan, boleh kelompok 1? Boleh, Bu, silakan. Nah, untuk menjawab. Jadi kelompok 2 boleh maju untuk menjawab nomor 3. Nomor 3, manakah kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat deklaratif atau pernyataan? Jawabannya yang A. Aku suka masakanmu. Oke, benar kelompok 2. Saya kasih bintang 1. Nah, mengambil undian untuk menentukan siapa kelompok berikutnya. 2. Oke. Oke, saya pertanyaan keempat. Jadi kelompok 2, siapa yang mau maju? Nomor 4 berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Kalimat tersebut merupakan penjelasan dari struktur teks prosedur, yakni langkah-langkah. Benar? Apakah benar? Langkah-langkah. Oke, benar. Jadi saya kasih bintang 1. Waduh. Kemudian yang sekarang penentuan nih, ini kan sudah sering lah ya. Jadi Mbak Windy boleh minta tolong untuk mengambil nomor undian. Ya. 1. Oke. 2. Ya. Jadi menjawab nomor 5. Perwakilan dari kelompok 2. Kata berikut yang menunjukkan perubahan perilaku adalah menghayal. Oke. Nah, pertanyaan sudah habis, hanya 5. Jadi mohon maaf untuk kelompok 1. Kita nanti ada kuis berikutnya ya. Jadi saya beri hadiah untuk kelompok 2. Kasih ya, nggak dapet. Oke, sekian teks prosedur. Lucu. Buka aku. Tugas kalian adalah teman-teman membuat teks prosedur, tetapi dibuat semenarik mungkin seperti poster seperti itu ya. Kemudian diunggah di Instagram. Nah, kemudian nge-tag ibu seperti itu ya. Terima kasih, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.